Di video kali ini kita akan menjawab tema 7 kelas 6 subtema 3 pembelajaran 1 halaman 105, 106, 107, 109, 111, 112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali bisa membuat video di kesempatan kali ini. Nah, di video kali ini kita akan menjawab soal-soal di tema 7 kelas 6 di halaman 105, 106, 107 dan 109 serta 111 dan 112. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di pembelajaran ini. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Di atas ini ada teks tentang semut. Kemudian nomor 2, bagaimana menurutmu sikap belalang? Nomor 3, bagaimana cara semut bekerja? Nomor 4, nilai-nilai baik apa yang kamu teladani dari cerita di atas. Tulislah jawabanmu pada bagian di bawah ini. Tuliskan jawabanmu pada nomor yang sesuai. Nah, di sini saya sudah menjawab soal-soal dari nomor 1 sampai nomor 4. Kalian bisa menulis ulang eh, jawaban-jawaban yang saya berikan ini. Di nomor 1, kelompok semut sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan. Itu dilakukan karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan. Nomor 2, sikap belalang itu pemalas, meremehkan segala sesuatu, dan tidak menghormati orang lain. Sifat belalang tidak boleh ditiru karena akan merugikan diri sendiri dan yang lain. Nomor 3, semut bekerja secara bersama-sama dan gotong royong dalam membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang. Selalu ada persatuan dalam pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nomor 4, nilai pantang menyerah, persatuan dan kesatuan, gotong royong, membantu sesama. Nah, dari semut kita dapat belajar bahwa kita harus bekerja itu secara bersama-sama, gotong royong gitu ya. Kemudian meningkatkan persatuan agar apa yang kita lakukan itu lebih mudah dan cepat selesai. Nah, kalau dari belalang yang kita dapat ambil hikmah adalah belalang itu sifatnya pemalas, tidak menghargai orang, kemudian meremehkan segala sesuatu. Baik, kita lanjut ke halaman 106. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, yang dapat kita pelajari dari cerita tentang belalang dan semut, yaitu pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai jika dilakukan dengan gotong royong. Yang kedua, persatuan dan kesatuan membuat tujuan bersama lebih mudah tercapai. Yang ketiga, bekerja keras pantang menyerah akan membuahkan hasil yang baik. Yang keempat, malas dan sombong hanya akan merugikan diri sendiri. Nah, itu yang dapat kita pelajari dari cerita itu. Kita jangan sampai bermalas-malasan. Nah, kalau kita terus berjuang, kemudian bekerja keras, pantang menyerah, itu suatu saat akan membuahkan hasil. Pasti itu ya, pasti. Nah, kemudian kita lanjut ke ayo mengamati. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semua bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo isi diagram berikut. Nah, di sini saya misalkan kelebihanku, kekuranganku. Nah, kelebihan saya itu humoris, misalkan ini. Pantang menyerah, mudah bergaul, rasa ingin tahu yang tinggi, dan toleran. Kekurangan, ceroboh, malas, menunda pekerjaan, dan pelupa. Nah, apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku?
Dari kelebihan, aku akan memaksimalkan untuk menghilangkan kekuranganku. Ya, kita harus menghilangkan kekurangan itu. Kalau bisa ya kita kurangi. Kita kurangi. Kalau nggak bisa kita hilangkan. Kemudian, yang kedua, aku akan memaksimalkan kelebihanku. Nah, kalau kalian punya kelebihan atau bakat atau sesuatu yang bikin kalian itu merasa senang atau hobi, kalian harus memaksimalkan hal tersebut. Nanti kalau kamu maksimalkan, nanti akan dihargai oleh orang, akan diberikan nilai oleh orang. Dan itu suatu hal yang juga bisa menjadi pekerjaan. Baik, kita lanjut ke halaman 107. 107 ya. Ayo berdiskusi, menyadari kekurangannya. Semut hidup dengan gotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Bandingkan hasilnya dengan teman sebelahmu. Nah, di sini ada dua kolom yang perlu kita isi. Ada kegiatan sekolah yang membutuhkan gotong royong dan alasannya. Baik, yang pertama piket kelas. Alasannya, kebersihan kelas merupakan tugas bersama. Kalau dikerjakan bersama akan lebih mudah dan cepat selesai. Kegiatan yang kedua, persiapan upacara bendera. Alasannya, upacara bendera merupakan kegiatan bersama. Jika tidak ada semangat gotong royong, maka kegiatan upacara bendera bisa gagal terlaksana. Nomor 3, mengerjakan tugas kelompok. Alasan kita mengerjakan tugas kelompok adalah kerja kelompok harus dikerjakan bersama-sama agar hasil yang dicapai lebih bagus, selain itu juga menjadi cepat selesai. Nomor 4, mengumpulkan dana untuk korban bencana. Nah, ini harus kita gotong royong ya. Misalkan ada bencana di dalam negara kita ini, misalkan kemarin itu terjadi bencana banjir, kemudian gunung meletus. Di sini kita harus gotong royong. Alasannya adalah mengumpulkan secara bersama-sama hasil yang diperoleh lebih banyak daripada dilakukan sendiri. Nomor 5, kegiatan gotong royong yang harus kita lakukan adalah melaksanakan 5K. Kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan di sekolah. Alasannya biar pekerjaan cepat selesai, kemudian biar kita nyaman di sekolah, biar sekolah kita aman, tertib, dan indah. Nah, di bawahnya ada ayo membaca, di situ kalian harus baca. Kemudian di bawahnya lagi di halaman 109, baca sekali lagi isi pidato Pak Badru, tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota. Anggota koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam menikmati keuntungan. Kebersamaan dan kekeluargaan merupakan modal paling penting dalam koperasi. Kewajiban setiap anggota untuk menjalankan koperasi demi kesuksesan koperasi dan bukan tergantung pada ketua atau pengurus koperasi. Koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, sehingga kegiatan anggota koperasi akan berkembang rasa kepeduliannya. Keputusan dalam koperasi merupakan hasil musyawarah seluruh anggota. Nah, yang terakhir di sini ada ayo mencoba. Kemudian di paling bawah halaman berapa ini? 111. Di halaman 111 kita diminta untuk merancang teks pidato dalam kotak berikut. Nah, di sini saya sudah terancang judul demi kepentingan bersama untuk utamakan musyawarah. Salam pembuka berisi kalimat sapaan pendahuluan memaparkan tentang musyawarah mufakat. Inti berisi tentang bahasan topik bermusyawarah secara lengkap, manfaat yang diperoleh, tujuan dan dampak dari musyawarah. Penutup penyampaian rangkuman intisari dari musyawarah untuk kepentingan bersama. Salam penutup berisi kalimat salam penutup. Biasanya salam penutup itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Nah, di yang terakhir ayo renungkan. Di sini saya sudah jawab. Mengapa gotong royong dan musyawarah itu penting dilakukan? Nah, di sini ada jawabannya. Kemudian materi apa yang paling menarik untuk dipelajari hari ini? Di sini juga saya sudah jawab, yaitu semut yang bergontong royong itu sangat menarik ya, karena banyak hal yang dapat kita pelajari. Baik, sekian yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan semoga kalian berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.